Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian riqatu qalbihi wa buka'uhu radhiyallahu anhu, kelembutan hati dan tangisan Abu Bakar. Abu Bakar adalah sosok sahabat yang hatinya sangat lembut dan dia sering menangis, apalagi ketika sholat. Ketika membaca Al-Quran, dia sering menangis. Orang yang hatinya lembut, ya, itu akan mudah menangis ketika membaca Al-Quran. Dari Anas, ia berkata, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, intalik bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ayo kita pergi ke Ummu Aiman, kita kunjungi dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjunginya. Falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika kami sampai kepadanya, Ummu Aiman menangis. Faqala laha ma yubkiki. Keduanya bertanya, apa yang membuatmu menangis? Kenapa anti menangis? Ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya mengira Ummu Aiman ini menangis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah. Faqalat ma abki an akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Aiman, aku tidak menangis karena aku mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena itu aku menangis, bukan karena itu. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama'. Akan tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Dengan wafatnya Rasulullah, wahyu terputus. Ini yang membuat aku menangis. Fahayyajathuma alal buka. Maka hal itu membuat keduanya menangis. Membuat Abu Bakar dan Umar menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Semuanya menangis. Wahyu telah terputus. Dari Aisyah radhiyallahu anha fi hadisil hijrah at-tawil. Dalam hadis hijrah yang panjang, di dalamnya disebutkan summa bada li Abi Bakrin fabtana masjidan bi fina'i darihi. Kemudian Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya. Dia bangun masjid di halaman rumahnya. Wa kana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'an. Dia salat di situ dan baca Al-Qur'an. Fa yataqazzafu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum wa hum ya'jubuna minhu. Wanita-wanita musyrik dan anak-anak mereka tersentuh. Mereka kagum kepadanya. Wa yanzurun ilaihi, dan mereka melihatnya
Ya, setiap Abu Bakar sholat, baca Al-Quran, mereka melihatnya, mereka tersentuh, dan mereka kagum. Wa kana Abu Bakrin rajulan buka, la yamliku ainaihi idza qara al-Quran. Abu Bakar adalah orang yang buka, orang yang sering menangis. Dia tidak kuasa menahan air matanya apabila dia membaca Al-Quran. Apabila dia membaca Al-Quran. Para pemirsa rahimakumullah, ketika kita baca Al-Quran, pernahkah kita menangis ya ketika membaca Al-Quran? Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau kita tidak pernah menangis, jangan-jangan hati kita keras. Orang yang hatinya keras, ketika baca Al-Quran dia tidak menangis. Ya, tidak pernah menangis sama sekali. Sementara Abu Bakar sering menangis. Ketika membaca Al-Quran, Abu Bakar sering menangis. Maka paksa hati kita untuk menangis ketika kita baca Al-Quran. Paksa hati kita untuk menangis. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran.